Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya-tanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi, selamat tahun baru, berkah dalam. Tidak mudah berbicara tentang saksi dan kesaksian di tengah dunia kita. Dapat kita saksikan para saksi di pengadilan zaman ini mudah dibeli. Kesaksian zaman kini mudah menjadi lahan transaksi. Saksi dan kesaksian palsu dapat memenjarakan seseorang yang tidak bersalah. Kalau Yohanes Pembaptis adalah saksi untuk memberi kesaksian tentang Kristus, supaya semua percaya melaluinya. Sudahkah kita menjadi saksi yang sejati dalam kehidupan nyata, dimanapun kita berada? Isi kesaksian Yohanes hanyalah Kristus Sang Terang, bukan yang lain. Penegasannya amat relevan, karena Dialah suara yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan Tuhan," seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Mari kita renungkan. Mudah sekali kesaksian kita menjadi promosi prestasi rohani sendiri, atau dengan kata lain, menjadi sarana kesombongan rohani kita, karena tanpa sadar kita membelokkan isi kesaksian menjadi bukan Kristus tetapi aku. Menjadi pengikut Kristus menjadikan kita menjadi lebih rendah hati, bukan menjadi tinggi hati dan memegahkan diri. Dengan dibaptis dan menerima sakramen penguatan, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kita bersaksi bukan karena motivasi lain. Kesaksian kita adalah panggilan hidup, bukan kewajiban, apalagi paksaan. Menjadi saksi mengandaikan bahwa kita sudah punya keyakinan iman yang kokoh akan siapa Yesus itu.
bagaimana kita mempunyai keyakinan yang kokoh kalau pengenalan kita akan Tuhan masih dipertanyakan. Pengenalan yang dalam akan Tuhan mengandaikan ketekunan kita bergulat dengan kitab suci dan merefleksikannya setiap hari. Di hari kedua di awal tahun baru ini, marilah kita tidak hanya memikirkan rencana-rencana kita ke depan atau melihat apa yang kita sudah capai di tahun sebelumnya. Tapi marilah kita bertanya, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi saksinya? Semoga kita dimampukan untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan melalui kata dan perbuatan. Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian.